Pembelajaran berbasis perpustakaan atau PBP, dikenal pula sebagai Library Based Learning atau LBL, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UPN Veteran Jawa Timur dengan mensinergikan antara kegiatan pembelajaran dan perpustakaan sebagai sumber dan media pembelajaran. Mahasiswa di masa kini hingga masa mendatang harus memiliki kesadaran literasi yang tinggi. Mahasiswa harus memiliki keterampilan dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi. Keterampilan ini merupakan bekal penting agar mahasiswa mampu bersaing dan mampu mengakses informasi secara cepat dan tepat. Sayangnya, kegiatan pembelajaran berbasis perpustakaan yang terbukti mampu mengasah keterampilan mahasiswa dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi masih belum maksimal diterapkan oleh pengampu mata kuliah. Sebagai bagian dari mata kuliah wajib kurikulum, Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang sesuai untuk penerapan model pembelajaran berbasis perpustakaan. Terdapat materi perkuliahan tentang penulisan citasi yang membutuhkan implementasi dan praktik langsung agar mahasiswa mampu menggali informasi tentang studi kepustakaan, utamanya dalam penyusunan citasi dan daftar pustaka. UPT Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur merupakan tempat yang sesuai dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis perpustakaan bagi mahasiswa kelas mata kuliah Bahasa Indonesia. Terletak di Gedung Giri Pustaka, perpustakaan ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari ruang administrasi di lantai 2, ruang baca dan ruang buku di lantai 3, serta ruang baca dan ruang skripsi di lantai 4. Kegiatan pembelajaran berbasis perpustakaan memanfaatkan lantai 4 yang merupakan tempat penyimpanan tugas akhir, skripsi, laporan penelitian, jurnal, makalah, ensiklopedia pengetahuan, bahkan ditemukan pula sumber belajar berupa clipping koran Jawa Pos yang diarsipkan dengan sangat rapi dan diklasifikasikan berdasarkan edisi bulan terbitnya. Tahapan dalam kegiatan pembelajaran berbasis perpustakaan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi di kelas. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, dosen menyiapkan silabus dan rencana pembelajaran pada pertemuan di hari tersebut. Dosen menginstruksikan kepada mahasiswa agar langsung menuju ke perpustakaan sesuai dengan jadwal perkuliahan Bahasa Indonesia di kelas tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, dosen telah menjelaskan dan menyampaikan materi tentang citasi, cara penulisan citasi, 5 macam style dalam penyusunan citasi yang terdiri dari APA style, MLS style, Ledger style, Chicago style, dan Vancouver style. Lalu pada tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan, dosen memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang jenis-jenis sumber pustaka yang meliputi buku, tugas akhir, skripsi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan sumber belajar lain yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya, dosen menyampaikan apa yang harus dicari oleh mahasiswa pada hari tersebut, yakni tentang penulisan citasi yang terdapat di dalam skripsi. Mahasiswa diminta untuk mencari satu skripsi yang sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Misal, mahasiswa agroteknologi diminta untuk mencari skripsi agroteknologi. Skripsi yang telah dipilih selanjutnya dibaca dan dipelajari. Untuk menemukan kesalahan dalam penulisan citasi, baik yang dikutip di dalam paragraf maupun kesalahan penulisan citasi di daftar pustaka. Mahasiswa mempelajari dan memfoto beberapa bentuk kesalahan dalam penyusunan citasi. Selanjutnya, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan penyusunan laporan tugas dari praktik analisis kesalahan penulisan citasi tersebut. Diskusi dilanjutkan di dalam kelas. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap pengalaman belajar langsung di perpustakaan. Selain itu, dalam tahap ini mahasiswa melaksanakan presentasi,
untuk menunjukkan hasil analisis kesalahan penulisan citasi dari skripsi yang ditulis oleh kakak kelas. Mahasiswa secara bergantian melakukan presentasi dan melakukan tanya jawab sebagai bentuk penguatan atas hasil belajar pada hari tersebut. Selanjutnya, dosen menanyakan tentang kendala belajar yang dialami mahasiswa. Jika sudah tidak ditemukan kendala, dosen mengakhiri perkuliahan dengan mengucapkan terima kasih dan memotivasi mahasiswa agar semakin aktif mencari sumber belajar di luar kelas.